Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Ratnawati Raflis sebagai dosen mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baiklah, saya di sini Winnie Junianda BP 19110052 dari kelompok 10, yang mana anggota kelompok saya terdiri dari Natasha BP 19110053 dan Devi Wahyuni BP 190068. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Materi pertama yaitu mengenai struktur analisis. Tujuan pengukuran penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu yang terdiri dari untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang baik mengenai aktiva yang digunakan, dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang menerapkan kepentingan perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengukur kinerja suatu usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Tujuan yang ketiga, tingkat pengembalian atas investasi atau ROI itu sendiri adalah suatu rasio perbandingan, yang mana pembilang atau numerator adalah laba yang dilaporkan pada laporan keuangan, dan penyebutnya yang disebut juga dengan denominator adalah aktiva yang digunakan. Mengukur aktiva yang digunakan. Dalam memutuskan dasar investasi apa yang akan digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi, kantor pusat menanyakan dua hal. Praktek-praktek apa saja yang akan membuat para manajer unit usaha menggunakan aktiva mereka dengan efisien. Maka untuk mengukur aktiva yang digunakan yaitu manajer unit usaha menggunakan aktiva yang pertama yaitu kas, yang merupakan hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat, karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara kas masuk dan kas keluar. Aktiva yang digunakan yang kedua yaitu piutang. Manajer unit usaha dapat memengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual dan batas kredit serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang jatuh tempo. Piutang diukur dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nominal piutang diukur dengan penyisihan kerugian piutang tak tertagih. Aktiva selanjutnya yaitu persediaan. Persediaan biasanya diperlukan sama seperti piutang, yaitu dicatat pada jumlah akhir periode meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konsep. Metode yang dapat digunakan adalah FIFO, LARC, atau LIFO costing. Aktiva yang selanjutnya digunakan yaitu modal kerja secara umum. Perlakuan modal kerja sangatlah bervariasi. Pada satu sisi perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Modal kerja adalah aktiva lancar yang dikurangi dengan kewajiban lancar itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu mengenai properti, pabrik, dan peralatan atau aktiva tetap. Dalam akuntansi keuangan, aktiva tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan, dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis aktiva melalui penyusutan. Hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aktiva dari unit usaha.
Hal ini menyebabkan permasalahan serius dalam menggunakan sistem tersebut untuk tujuan yang dimaksud. Permasalahan tersebut dianalisis pada bagian-bagian berikut. Yang pertama yaitu akuisisi peralatan baru, yang kedua nilai buku kotor, yang ketiga deposisi aktiva, dan yang keempat yaitu penyusutan anuitas. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Devi Wahyuni. Kepada Devi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Wahyuni, BP 19110068. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Permasalahan tersebut akan dianalisis pada bagian-bagian berikut. 1. Akuisisi peralatan baru. 2. Nilai buku kotor. 3. Deposisi aktiva. 4. Penyusutan anuitas. Aset-aset yang disewa guna usahakan. Banyak perjanjian sewa guna usaha merupakan usaha perjanjian pendanaan, yaitu perjanjian tersebut memberikan cara alternatif untuk menggunakan aktiva yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang dan modal. Sewa guna finansial, yaitu sewa guna usaha jangka panjang yang setara dengan nilai sekarang dari arus beban sewa, adalah sama dengan utang yang dilaporkan juga dalam neraca. Aktiva yang menganggur. Jika suatu unit memiliki aktiva yang menganggur yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Tujuan dari izin ini adalah untuk mendorong para manajer unit usaha guna melepas aktiva menganggur ke unit lain yang mungkin memerlukannya. Aktiva tidak berwujud. Beberapa perusahaan cenderung melaksanakan penelitian dan pengembangan yang intensif. Misalnya, perusahaan farmasi seperti Novartis menghabiskan dana yang besar untuk mengembangkan produk baru, sedangkan lainnya cenderung fokus pada pemasaran. Misalnya, perusahaan barang konsumen seperti Unilever yang menghabiskan banyak dana untuk iklannya. Kewajiban tidak lancar. Kadang-kadang suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Korporat memperoleh dana tersebut dari pemberian pinjaman, investor modal, dan laba ditahan. Bagi unit usaha, sejumlah total dari dana tersebut adalah relevan, tetapi tidak dengan sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal. Tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan utang karena dana yang terlibat merupakan campuran antara utang dan modal berbiaya lebih tinggi. Biasanya tarif tersebut ditetapkan di bawah estimasi biaya modal perusahaan sehingga EVA atas rata-rata unit usaha berada di atas nol. Survei praktik. Kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aktiva tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Perusahaan tersebut melakukannya karena ini merupakan jumlah dengan mana aktiva tersebut dicatat dalam laporan keuangan. Dan oleh karenanya, sesuai dengan laporan keuangan tersebut, mencerminkan jumlah modal yang digunakan dalam divisi tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan lagi pada moderator. Perkenalkan, nama saya Natasha, BP 19110053, akan menyambung materi dari Devi Wahyuni mengenai EVA versus ROI, yaitu ada 3 keuntungan dari ROI. ROI merupakan perhitungan yang komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin pada rasio ini. ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. ROI merupakan denominator
yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa mempedulikan ukuran dan jenis usahanya. Selanjutnya, FVA tidak memberikan dasar perbandingan semacam ini, tetapi pendekatan FVA juga memiliki beberapa keunggulan. Ada 4 alasan yang membuatnya lebih unggul dari ROI. Yang pertama, dengan FVA, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Yang kedua, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI, suatu perusahaan investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Yang ketiga, tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Yang keempat, FVA berlawanan dengan ROI, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Selanjutnya, FVA ini mendorong para manajer untuk meningkatkan FVA dengan cara mengambil tindakan-tindakan yang konsisten dengan peningkatan nilai pemegang saham. Pengukuran dalam FVA dengan cara sebagai berikut. FVA sama dengan laba bersih dikurang beban modal, dengan beban modal sama dengan biaya modal dikali modal yang digunakan untuk cara pertama. Cara lain untuk menyatakan persamaan pertama adalah FVA sama dengan modal yang digunakan atau ROI dikurang biaya modal. Itu adalah untuk cara yang kedua. Selanjutnya, ada beberapa tindakan yang bisa meningkatkan FVA berdasarkan kedua persamaan di atas, antara lain: 1. Peningkatan ROI melalui bisnis proses reengineering dan productivity gains tanpa menaikkan dasar investasi. Yang kedua, diinvestasi aktiva, produk atau bisnis yang ROI-nya kurang dari biaya modal. Ketiga, investasi agresif yang baru dalam aktiva, produk, dan atau bisnis yang ROI-nya melebihi biaya modal. Yang keempat, peningkatan penjualan, margin laba atau efisiensi modal atau rasio penjualan terhadap modal yang digunakan, atau penurunan presentasi biaya modal tanpa mempengaruhi variabel lain dalam persamaan. Selanjutnya, mengukur aktiva yang digunakan. Dalam memutuskan dasar investasi apa yang digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi, kantor pusat menanyakan 2 hal. Yang pertama, praktek-praktek apa saja yang akan membuat para manajer unit usaha menggunakan aktiva mereka dengan efisiensi dan untuk mendapatkan jumlah dan jenis yang tepat dari aktiva baru. Mungkin ketika laba mereka berkaitan dengan aktiva yang digunakan, para manajer unit usaha akan mencoba untuk meningkatkan kinerja mereka yang diukur dengan cara ini. Yang kedua, praktek-praktek apa saja yang paling baik mengukur kinerja suatu entitas ekonomi. Selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa penciptaan nilai pemegang saham menjadi sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama, untuk mengurangi risiko pengambil alihan atau take over. Yang kedua, menciptakan nilai tukar untuk agresivitas dalam merger dan akuisisi. Yang ketiga, mengurangi biaya modal sehingga memungkinkan investasi yang lebih cepat untuk pertumbuhan masa depan. Yang keempat, mandat terbaik untuk nilai pemegang saham pada tingkat unit usaha adalah meminta para manajer unit usaha untuk menciptakan dan meningkatkan FVA. Selanjutnya, pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Dengan melihat kelemahan ROI, kelihatannya mengejutkan bahwa ROI digunakan secara luas. Diketahui dalam pengalaman pribadi bahwa kesalahan konseptual ROI untuk evaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha. Mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas secara konsep nilai suatu usaha adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal ini dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang.
Baiklah, itulah materi dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan dan terima kasih untuk perhatiannya para audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.